Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak ketinggalan informasi seputar ilmu pendidikan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari manajemen peserta didik. Langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan pengelolaan peserta didik pada saat menjadi calon peserta didik hingga menjadi lulusan pada sekolah serta menduduki posisi strategis karena terlibat dalam usaha pengaturan peserta didik di sekolah. Selain itu, peran manajemen peserta didik adalah dalam pengelolaan input, proses, dan output peserta didik, yang di dalamnya termasuk pengelolaan kedisiplinan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan peserta didik. Sehingga manajemen peserta didik adalah komponen penting dalam keseluruhan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen peserta didik adalah upaya pengelolaan dan pengaturan proses pembelajaran serta pengembangan siswa. Latar belakangnya melibatkan pemahaman mendalam tentang psikologi perkembangan, teori pembelajaran, serta pengetahuan atau kebutuhan individual siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan mereka secara holistik. Hal ini juga melibatkan pemahaman terhadap perbedaan individual siswa, keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan strategi untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Keunggulan dan kelemahan. Manajemen peserta didik pastinya memiliki keunggulan dan kelemahan pada perspektifnya masing-masing. Penting untuk kita ketahui bahwa manajemen peserta didik yang baik perlu berfokus pada keseimbangan antara aspek akademis dan non-akademis, fleksibilitas, serta efisiensi pengelolaan sumber daya. Keunggulan manajemen peserta didik meliputi yang pertama pengelolaan sumber daya. Manajemen peserta didik membantu sekolah dalam mengatur sumber daya seperti waktu, tenaga pengajar, dan sarana prasarana secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, peningkatan kinerja. Melalui manajemen yang baik, sekolah dapat merencanakan program-program yang dapat meningkatkan kinerja peserta didik, baik dalam akademis maupun non-akademis. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Manajemen peserta didik membantu dalam mengadaptasi dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntunan zaman. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Manajemen peserta didik memungkinkan sekolah untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap perkembangan peserta didik serta melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah diimplementasikan. Dan yang terakhir, pembinaan siswa. Manajemen peserta didik juga mencakup pembinaan peserta didik di dalam hal kepribadian, sikap, dan kemampuan untuk mempersiapkan mereka menjadi individu yang lebih baik. Keunggulan manajemen peserta didik yang baik akan membawa dampak positif dalam peningkatan kualitas pendidikan dan prestasi peserta didik. Kelemahan. Manajemen peserta didik memiliki beberapa kelemahan yang mungkin perlu diperhatikan. Beberapa kelemahan umum dalam manajemen peserta didik antara lain: yang pertama, kurangnya komunikasi. Salah satu kelemahan utama dalam manajemen peserta didik adalah kurangnya komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan ketidakpahaman, kesalahpahaman, dan kurangnya dukungan yang diperlukan untuk perkembangan peserta didik. Yang kedua, kurangnya pemahaman individual. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Namun, dalam beberapa kasus, manajemen peserta didik cenderung mengabaikan perbedaan individual ini. Hal ini dapat menghambat perkembangan peserta didik dan mengurangi efektivitas manajemen kelas. Yang ketiga, kurangnya pemantauan dan evaluasi. Manajemen peserta didik yang efektif membutuhkan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Namun, dalam beberapa kasus, pemantauan dan evaluasi peserta didik tidak dilakukan secara konsisten atau tidak memadai. Hal ini dapat mengurangi kemampuan guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Yang keempat,
kurangnya sumber daya. Manajemen peserta didik yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, seperti buku teks, peralatan, dan fasilitas yang memadai. Namun, dalam beberapa kasus, kurangnya sumber daya dapat menjadi hambatan dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang baik dan efektif. Yang kelima, kurangnya keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua sangat penting dalam manajemen peserta didik. Namun, dalam beberapa kasus, orang tua tidak terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka. Kurangnya keterlibatan orang tua dapat menghambat perkembangan peserta didik dan mengurangi efektivitas manajemen peserta didik. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, memerlukan pendekatan yang holistik, kolaborasi antar stakeholder, penggunaan sumber daya dengan efisien, serta kesadaran akan kebutuhan individual siswa untuk mencapai lingkungan pembelajaran yang optimal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari manajemen peserta didik adalah bahwa proses ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan holistik siswa melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik. Manajemen peserta didik membantu mencapai tujuan pembelajaran, mengelola sumber daya dengan efisien, dan memenuhi kebutuhan beragam siswa. Dengan pendekatan yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan siswa, manajemen peserta didik menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan mendukung pertumbuhan akademis dan sosial siswa.